salah satu orang yang dicet untuk bergabung segera ke API gitu. Nah sekarang Bes, ya saya cuma mau tanya terakhir, apakah selama saya di APII memakai logo yang Anda berikan dan logo itu logo yang sah dan dipakai semua orang APII, apakah ada orang APII pada waktu itu yang protes kalau saya adalah bagian daripada APII? Termasuk Zuma apakah pernah protes, Ardiansa apakah pernah protes, orang-orang petinggi API apakah ada yang protes pada waktu itu? Oh pernah ada. Pernah. Siapa? Oh saya lupa pada saat itu. Yang penting saya ditegur karena yang namanya protes itu kan merujuk kepada satu orang, yaitu pengawas. Nah pengawas ini yang menegur saya. Kenapa dikasih? Apa tendensinya dikasih? Apakah sudah mendaftar atau apa segala macam? Karena memang ingat. Jadi gini ya, saya jelaskan dulu ya. Kenapa? Ya kenapa, siapa itu Bes? Siapa Bes? Siapa itu yang ini? Supaya ada keterbukaan di sini. Dewan pengawas. Siapa pengawasnya? Ya katanya kamu tahu isinya API. Kau nggak tahu Dewan Pengawas siapa? Pada waktu itu, ya menurut kamu siapa? Ya, gini, biar keterbukaan aja. Enggak, gini. Oke, gini. Keterbukaan. Siapa sebutkan aja namanya di sini, biar kita tahu. Saya tidak akan pernah menyebut nama karena saya tidak mau meluas. Saya cuma mau membawa nama saya. Paham? Kan saya sudah bilang, saya cuma mau membawa nama saya. Oke? Oke. Oke? Sepakat ya? Oke lah, saya hargai aja. Nah, kalau dibilang, bahkan bukan cuma kamu, banyak. Karena itu ulah saya pada saat itu, karena saya menghargai setiap orang yang konsisten dalam yang namanya membuka komal lalu debat-debat. Tapi kalau untuk mengatakan, bahkan sampai Bang Zuma mengatakan kamu tidak terafiliasi, ya benar. Karena kartu identitas itu nggak ada gitu loh. Kan begitu. Dan banyak yang memverifikasi pada saat itu, bahkan pada saat saya pun di situ nggak ada memang. Kalau untuk jujur memang tidak ada. Kalau ada tidak mungkin terlewatkan. Itu yang pasti tidak mungkin terlewatkan. Kan begitu, mau jujur kan? Mau jujur. Iya kan? Oke, gini Bes. Ya gini. Anda adalah salah satu ya orang yang mendirikan APII dan Anda punya. Saya bersumpah demi Allah. Udah siap cuma baru dia. Saya tidak pernah menerima laporan. Dengar. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan dan menerima laporan resmi kalau ada anggota saya bernama Logika atau M Taufik. Tidak ada laporan resmi dari divisi yang punya wewenang untuk memutuskan bahwa anggota itu sudah resmi atau tidak. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan sampai detik ini ada anggota yang pernah terdaftar di API atas nama M Taufik atau Logika. Itu. Kalau pernah terdaftar secara resmi dan dia mengetahui tentang apa yang ada dalam API, maka saya berani kemudian dikutuk. Tunggu dulu cuma dirubah dikit. Sabar. Tetapi kalau ternyata Logika atau M-Topik ini tidak kemudian diterima secara resmi atau menerima keanggotaan secara resmi dari API, maka itu yang menjadi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar misteri. Siapa yang memasukkan Logika menjadi tim atau anggota dari Apologet Islam Indonesia sehingga dia punya gambar ataupun punya frame anggota API. Akhirnya terjawab teman-teman. Setelah sebelumnya terjadi sumpah saling mubahalah antara Bang Zuma dan juga Logila, Taufik Logila ya. Dan itu cukup viral, digoreng di mana-mana, bahkan tentu saja channel-channel sebelah, channel-channel Polikardus mengatakan bahwa Bang Zuma yang berdusta. Padahal jelas teman-teman, dari statement, dari pernyataan Bang Zuma, cara Bang Zuma berbicara, dan juga kesaksian dari para pengurus-pengurus yang ada di API, itu mengindikasikan, menyatakan dengan jelas bahwa yang namanya Taufik Logila itu tidak pernah terdaftar di API. Sebagai bukti, tidak ada KTP-nya, tidak ada salinan datanya di server API. Tetapi
yang namanya Taufik Logika dengan PD bahwa dia adalah anggota API. Itu yang terus digembar-gemborkan. Yang paling konyol, dia mengatakan dia tahu betul rahasia API. Dia tahu betul apa yang terjadi di dalam dan sebagainya. Padahal teman-teman, padahal ya, ini saya mau sampaikan apa adanya. Ya, kalian pakai pikiran kalian sajalah untuk berpikir. Karena susah, zaman sekarang ini banyak sekali berita bohong. Yang sana bilang A, yang sini bilang B, yang sana bilang C. Mana yang mau kalian percaya? Kan begitu. Banyak penonton itu bingung. Mana yang bisa dipercaya? Itulah saya bilang gunakan akal kalian untuk menyaring. Ya, untuk menyaring. Kalian pikirkan, apa kepentingan orang ini ngomong? Apa tujuan orang ini ngomong? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Kan seperti itu. Reputasinya seperti apa orang yang berbicara? Kalian bisa bandingkan antara Bang Zuma dan juga Taufik Logila. Begitu juga dengan channel-channel ya, seperti saya yang mengabarkan berita, dan juga channel Polikardus yang selalu menyebarkan berita bohong. Kalian bisa lihat reputasinya. Bagaimana kalau saya sampaikan, analisa saya bagaimana? Apakah yang saya bilang hanya pepesan kosong, atau terbukti selama ini? Terbukti atau tidak? Ya, silakan kalian yang nilai sendiri. Dan akhirnya misteri tersebut terjawab ya teman-teman. Ternyata Taufik Logila itu mendapatkan frame API melalui Ibes atau Rashid. Nickname-nya Ibes. Dan saya rasa teman-teman yang nonton debat dari tahun lalu mengenal sosok Ibes ini ya. Jadi Ibes adalah salah satu pengurus API waktu itu sebelum dikeluarkan ya atau diberhentikan di tahun lalu. Tetapi dari pendirian API, Ibes adalah salah satu pengurus pusat. Ya, itu memang faktanya. Dan ternyata yang memberikan frame adalah Ibes karena memang frame tersebut dibuat oleh Ibes. Ya, Ibes yang membuat frame tersebut dan dia memberikannya kepada Taufik Logila. Tetapi itu atas inisiatif pribadi. Dan dia tidak pernah konsultasi dengan pengurus yang lain dan juga tidak pernah meminta data dari si Taufik untuk diserahkan kepada database API. Ini adalah murni pelanggaran SOP. Ya kita tahulah teman-teman, dimanapun ya, ada saja orang-orang yang suka melanggar yang namanya SOP. Merasa dirinya, saya punya kekuasaan nih, ya sudah saya tabrak, ya sudah lewat saya saja, kan begitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya ordal gitu kan, orang dalam. Tetapi rupanya Ibes belum sempat nyetorin datanya Logila, masih dia pegang. Si Taufik Logila ini terlanjur punya masalah. Yaitu apa? Joget-joget dengan menggunakan kostum menyerupai Tuhannya teman-teman kita sebelah. Itu kostum Tuhannya. Tuhan yang di sebelah. Sehingga waktu itu nama Taufik kurang baik. Dan itu membuat Ibes mempending untuk memasukkan yang namanya Taufik ke dalam anggota API. Nah, itu yang terjadi. Tapi kita dengarkan dulu lah. Nanti saya akan jabarkan ya. Saya akan jelaskan alurnya dan apa saja yang sebenarnya terjadi biar kalian tahu. Dan biar terang benderang. Jangan ada fitnah. Ya, jangan ada fitnah teman-teman. Biar jelas bagaimana prosedurnya. Kita dengarkan dulu. Udah dicek atau belum oleh Ibes sendiri atau Ardiansa? Maka pada waktu itu itulah keluar logo saya 2. Itu bukti, salah satu bukti. Walaupun saya katanya belum dapat KTA dan lain-lain, tetapi itu adalah logo yang saya pakai. Walaupun mungkin menurut kalian ngeles atau apa, logo itu tidak berarti apa-apa, tetapi logo itu adalah salah satu menandakan kita anggota APII. Karena logo yang dipakai itu adalah logo resmi. Logo yang saya pakai adalah logo menggunakan APII. Bukan logo menggunakan logo yang lain. Ini kita harus sepakat di sini dulu, Bes. Karena logo yang saya pakai itu adalah logo API. Dan satu lagi, Bes. Ibes sendiri kemarin dan Bang Hendra juga ada mengatakan bahwasanya Bang Juma bagi siapapun yang sudah terdaftar di API dan menggunakan logo tersebut sebagai host, maka Bang Juma akan keliling mendatangi satu persatu daripada komal-komal muslim yang menggunakan logo. Dan Bang Ibes juga tahu pada waktu itu, ya, beberapa kali Bang Juma sudah menjadwalkan masuk ke komal saya dan beliau tidak mau masuk. Bang
Ya, itu pasti tahu masalah itu. Karena Bang Hendra juga pada waktu tahu. Saya pernah sering nelpon Bang Hendra. Katanya malam ini mau datang ke rumah saya, Bang. Bahkan Bang Hendra mengatakan, tunggu sabar, Bang Juma lagi ada kesibukan. Kadang Bang Juma lagi di puncak, Bang Juma lagi macam-macam gitu. Nah, tanpa disadari Bes ya, mengaku atau tidak, kalian pada waktu itu mengakui keanggotaan saya. Tapi kenapa sekarang tidak seolah-olah saya ini tidak pernah memang bercempung di situ. Waktu itu gini Bes, tolong jawab dengan jujur. Dan saya ingin kejujuran itu benar-benar terbukti. Ya, bisa Anda jujur, saya jujur. Apakah pada waktu itu Anda memang benar-benar tidak menganggap saya API dari bagian dari API atau tidak? Jawab dengan jujur Bes. Ini menggunakan hati ya. Pertanyaan saya ulang Bes. Apakah menurut kamu, dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di balik hati hambanya, menurutmu apakah pada waktu itu kau sudah menganggap aku bagian dari API atau tidak Bes? Sekian, terima kasih, dan tolong jawab dengan jujur. Udah ya. Yang mana yang saya harus jawab dulu? Karena banyak sekali hal-hal yang harus saya jawab satu persatu. Dari kata-kata. Yang pertama, yang terakhir Bes. Yang terakhir Bes. Apakah dahulu selagi kita sedang dekat, berteman akrab, saya dengan Anda dengan yang lain juga, apakah Anda pada waktu itu pernah menganggap saya adalah bagian dari API atau tidak? Pernah menganggap saya bagian dari API atau tidak? Itu aja Bes. Ini aja pertanyaan terakhir. Berarti kan ada dua ya, menganggap dengan terafiliasi. Oke? Gini, menganggap Anda adalah salah satu pendiri tadi kan, betul kan? Iya betul. Nah, kalau Anda sudah menganggap saya bagian dari APII, yang pertama karena saya sudah mendaftar, yang kedua Anda merespon itu dengan memberikan saya logo, maka pertanyaan saya cuma satu Bes. Apakah pada waktu itu Anda menganggap saya bagian dari API atau tidak? Itu aja Bes. Tolong dijawab dengan jujur. Jadi gini. Kalau untuk mempertanyakan tentang akan hal ini, yang dipertanyakan kemarin itu kan yang dipermasalahkan adalah di mana saya mendengarkan narasi-narasi bahwasanya logika ini tahu banyak tentang di dalam api seperti apa. Sehingga ada narasi bahwasanya emang Bang Bes, logika izin ini, Bang Bes. Nanti ke situ dulu Bang Bes. Jawab dengan jujur. Ini juga kalau menganggap iya, arahnya kalau cuma menganggap iya. Karena kan logo itu kan sudah dikasih. Ya kan? Iya, kan berarti memang sebentar. Gini. Jangan sampai di framing, Permasalahan yang rumit dan yang kompleks ini kan tentang kelakuannya logika sekarang, kelakuan topik sekarang, menyerang satu pihak dengan menjatuhkan sesemua orang. Jangan ke situ lah Bes, jangan ke situ. Bes, jangan ke situ lah. Loh, bukan Anda kata mengatakan justru saya angkat ini dan gini Bes. Kita sepakat tadi Anda minta saya kan kita untuk membicarakan ini supaya nama Anda tidak dibawa lagi. Berbicara jujur kan? Tadi kesepakatannya berbicara jujur kan? Pertanyaan saya cuma satu. Apakah pada waktu itu Anda yang dimana kan pada waktu itu saya sudah mendaftar. Bukti daftar itu bahkan kalian merespon dengan cara memberikan saya ada 2 logo yang saya berikan. Yang kalian berikan kepada saya. Ya. Di awal saya diterima di situ. Nah, pertanyaan saya Bes, tolong dijawab dengan jujur. Apakah pada waktu itu Anda sudah menganggap saya bagian daripada APII atau tidak? Ya Anda nggak perlu yang lain, Anda aja. Saya pribadi. Nah, pertanyaan saya ingat kamu, siapa yang memberikan itu logo? Anda. Saya memberikan logo. Anda yang berikan. Iya. Memberikan. Artinya kan saya yang menganggap. Karena saya yang menganggap. Bes, Anda pendiri API, orang penting di API atau tidak pada waktu itu aja dulu. Gini, makanya biarkan saya berbicara dulu. Ya. Boleh? Nah, kalau hanya meminta untuk pengakuan dari diri pribadi saya yang melihat karena saya ketua penggiat media sosial dan kamu kan sudah mengatakan bahwasanya sudah mendaftar. Oh ya udah, kalau sudah mendaftar baru dikasih yang namanya logo. Karena melihat konsistensinya pada saat itu. Konsistensinya. Nah, sekarang kan yang saya pertanyakan tendensinya pengen dianggap terafiliasi atau enggak. Masalahnya di mana? Kalau cuma pengakuan dari saya, ya iya. Kan kamu tadi mengatakan, betul, kita dekat pada saat itu. Kita dekat sebelumnya itu.
Dan semua ini terjadi kan karena dari saya, dan saya juga tahu semua awal-awal terjadi perpecahan ini kenapa, kekecewaan itu kenapa. Kayak gitu. Saya kan juga, saya juga tahu. Nah, makanya kalau mau dikatakan bahwasanya kenapa? Ya yang saya butuhkan itu aja. Berarti Anda pada waktu itu saya sudah jawab, saya sudah jawab, mengakui karena apa? Karena katanya kan sudah mendaftar di website kan, sudah mendaftar, lalu dikasih logo pada saat itu. Iya kan, makanya saya bilang mau dikerucutkan di mana, mau memisahkan antara dikasih logo dengan terafiliasi itu beda. Yang terakhir Bes, yang terakhir, ini pertanyaan terakhir saya lah, dan ini mudah-mudahan jadi penutup. Dan itu teman-teman kalian udah dengar dari Bang Rashid sendiri mengakui kalau dia pribadi itu memang menganggap saya pada waktu itu adalah bagian daripada api. Gitu. Ini yang pertanyaan terakhir Bes. Gini, sebentar. Jangan gini, sebentar. Terakhir aja. Menurut Anda bukan gini loh, logika, dengarkan. Karena banyak sekali bahasa-bahasa framing, bahasa-bahasa seakan-akan api itu butuh. Saya tidak mau merujuk kepada siapa-siapa. Pertama, bahasamu seakan-akan diminta agar kamu bisa gabung ke api. Itu yang pertama tadi bahasamu. Kan begitu? Dan itu benar. Kamu diminta-minta. Nah, saya nggak tahu itu siapa yang meminta. Itu saya nggak tahu siapa yang meminta. Yang memohon agar kamu katanya bisa bergabung. Nah, itu saya nggak tahu. Saya tidak bilang memohon. Saya tidak bilang mohon ya, Bes ya. Yang saya cuma bilang, orang API kalau nggak Anda kalau salah, tapi kalau waktu itu kalau masalah itu saya lebih kuatnya kepada si Ardiansyah. Kenapa? Waktu itu kan dia salah satu orang yang selalu dia salah satu marketing yang memang selalu mengajak orang yang ingin mendaftar jadi anggota API itu selalu diiklankan loh. Dan saya salah satu orang yang dicat untuk bergabung segera ke API. Gitu. Nah sekarang Bes, saya cuma mau tanya terakhir, apakah selama saya di API memakai logo yang Anda berikan dan logo itu logo yang sah dan dipakai semua orang API, apakah ada orang API pada waktu itu yang protes kalau saya adalah saya salah satu orang yang dicat untuk bergabung segera ke API? Gitu. Nah sekarang Bes, saya cuma mau tanya terakhir, apakah selama saya di API memakai logo yang Anda berikan dan logo itu logo yang sah dan dipakai semua orang API, apakah ada orang API pada waktu itu yang protes kalau saya adalah bagian daripada API? Termasuk Zuma apakah pernah protes, Ardiansyah apakah pernah protes, orang-orang petinggi API apakah ada yang protes pada waktu itu? Oh pernah ada. Pernah. Siapa? Oh saya lupa pada saat itu. Yang penting saya ditegur karena yang namanya protes itu kan merujuk kepada satu orang, yaitu pengawas. Nah pengawas ini yang menegur saya. Kenapa dikasih? Apa tendensinya dikasih? Apakah sudah mendaftar atau apa segala macam? Karena memang ingat. Jadi gini ya, saya jelaskan dulu ya. Kenapa? Iya siapa itu Bes? Siapa Bes? Siapa itu yang ini? Supaya ada keterbukaan di sini. Dewan pengawas. Siapa pengawasnya? Ya katanya kamu tahu isinya api. Kau nggak tahu dewan pengawasnya siapa? Pada waktu itu, ya menurut kamu siapa? Ya, gini, biar keterbukaan aja. Enggak, gini. Oke, gini. Keterbukaan. Siapa sebutkan aja namanya di sini, biar kita tahu. Saya tidak akan pernah menyebut nama karena saya tidak mau meluas. Saya cuma mau membawa nama saya. Paham? Kan saya sudah bilang, saya cuma mau membawa nama saya. Oke? Oke. Sepakat ya? Oke lah, saya hargai aja. Nah, kalau dibilang, bahkan bukan cuma kamu, banyak. Karena itu ulah saya pada saat itu, karena saya menghargai setiap orang yang konsisten dalam yang namanya membuka komal, lalu debat-debat. Tapi kalau untuk mengatakan, bahkan sampai Bang Zuma mengatakan kamu tidak terafiliasi, ya benar. Karena kartu identitas itu nggak ada, gitu loh. Kan begitu. Dan banyak yang memverifikasi pada saat itu, bahkan pada saat saya pun di situ nggak ada. Memang kalau untuk jujur memang tidak ada. Kalau ada tidak mungkin terlewatkan. Itu yang pasti tidak mungkin terlewatkan. Kan begitu. Mau jujur kan? Mau jujur. Iya kan? Oke gini Bes. Ya gini Bes. Gini. Anda adalah salah satu orang yang mendirikan APII dan Anda punya. Setiap hari kamu live ada nama Suma kau bawa, ada nama Nur Alim kau bawa.
Apa salah saya samamu? Hah? Salah istri saya samamu itu apa? Saya berikan teguran itu bukan karena kau orang api. Mana kartu anggota apimu? Mana SK-mu? Kamu bukan orang api. Siapa bilang kau orang api? Di mana keanggotaanmu? Kamu nomor serinya nomor berapa? Kau bukan orang api. Kamu cuma dekat dengan orang api, tapi bukan orang api. Kamu tidak pernah mendaftar. Paham itu? Jadi kau hanya menjual kebohongan ke orang Kristen agar koin give. Kamu menjelek-jelekkan saya supaya orang Kristen itu merasa ada pembelanya, supaya kau bisa makan. Buktinya kau ke Sumut, kamu cuma dapat 500.000 kan dari Dosma. Mana Kristen-Kristenmu itu, mana pembela-pembelamu itu, mana? Gak ada. Kamu itu hanya ingin mencari muka kepada mereka. Nah sekarang saya tidak berlama-lama di sini. Saya cuma menuntut sama kamu, buktikan kalau saya yang pernah memerintahkan kamu kemudian untuk injak Bibelnya orang Kristen. Tunjukkan bukti itu. Dan kebohongan yang kau bilang pada saat itu, apa yang kau katakan? Ada 2 kandidat yang diperintahkan saya atau Blender. Hei, pada saat kau injak Bibel itu logika, saya belum kenal Blender. Saya kenal Blender itu baru 4 bulan paling lama. Dia itu orang baru di hidup saya. Sedangkan kejadian kau injak Bibel itu sekitar bulan 2. Di mana saya pernah menghubungi Blender? Kau katakan hanya 2 kandidat. Karena Blender tidak bisa buka kamera, maka jatuhnya ke saya. Kau karang cerita busuk seperti itu. Apa yang merasukimu, Topi? Hah? Apa yang merasukimu sampai ada cerita itu kau bangun? Sejak kapan saya punya niatan memerintahkan orang Islam injak Bibelnya orang? Apalagi orang yang tidak bisa dipercaya kayak kau itu. Atau mau lanjut? Saya minta bukti. Udah. Saya minta bukti. Tunjukkan buktinya sekarang. Silakan. Jadi ganti-gantian kita. Silakan buktinya. Nah, Di mute dulu. Mumpung Bang Juma ada sekarang nih, buktikan dulu, buktikan. Iya. Bang Juma Dengarkan gini, Bang. Oke, izinkan saya bicara. Ada penyuruh, ada perintah gitu. Oke. Gini, Boleh Bang saya bicara. Moderator Boleh saya bicara ya, lanjut ya. Saya lanjut ya. Nggak bisa menunjukkan bukti. Ya, gimana kalau kita cari jalan tengahnya? Jalan tengahnya gini. Sebentar. Tengahnya gini. Bang, izinkan saya dulu, Bang. Saya dari tadi belum bicara loh, Bang. Tadi kan udah izin. Gue belum ngomong sama sekali loh ya. Enggak, ini saya dari tadi loh. Bahkan waktu saya berikan kepada Bang Juma minta bukti, dia mau klarifikasi. Minta bukti sebentar. Bang Juma itu minta bukti dan kamu nggak bisa membuktikan kan? Nah, gua cuma usulnya. Gimana kita cari jalan tengahnya? Kalau kalian berdua berani nggak sumpah demi Allah di atas Al-Quran 3 kali? Berani nggak? Siapa yang berani itu insya Allah. Saya berani. Saya berani. Nah, Bang Juma berani. Lu berani nggak? Saya berani. Ini. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Ini enggak. Di sini, Bang, jangan ada intimidasi di sini. Biar saya belum bicara loh. Izin ini. Saya belum bicara Islam loh. kan. Kalau lu orang Islam ngapain takut? Bang Bagus, kita. Yang bilang takut siapa? Ada saya bicara takut dari tadi. Bang Bagus. Ada saya bicara takut dari tadi, Bang. Ayo buktikan. Masalahnya kalian belum berikan hak saya bicara. Yang menjadi masalah kalian belum berikan hak saya bicara. Ya, Bang Bagus, sabar dulu Bang Disumpah Bagus. dari awal datang, udah bicara panjang lebar, Bang. Bantuan Di logika. saat saya bicara dia potong, saya berikan lagi waktunya. Saya korban bicara kalau saya bicara. Bang Host bisa Di mute. izin menengahi. Oke, di mute ya. Izin menengahi bisa Nah, enggak? izin dulu Bang. Saya dari tadi loh dibicarakan sini. Izin Bang, bentar Bang. Maulana Ilman. Bentar, Ya, logika dulu mau membuktikan bahwa Bang Juma ada perintahkan dia. Itu yang diminta Bang Juma itu aja. Oke, begini Bang. Yang pertama Bang ya, tolong adil di sini. Itu aja saya minta. Ya. Saya masih menanggapi. Yang pertama saya nggak katakan dengar dulu. Gimana Bang Bagus ini? Dengarkan dulu saya bicara. Lanjut Saya Bang. tidak takut dan saya mau Bang. Tapi Ya, tunggu lanjut, dulu. Bang, Izinkan saya bicara, paham nggak Bang? Ya, lanjut, narasi Bang. bicara, narasi ekspresi wajah Anda itu. Silakan bicara. Kamu kan dari tadi udah bicara. Iya, makanya dengarkan dulu. Kenapa nggak ada hak saya di sini? Coba. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut Saya ya. udah dengarkan. Saya jawab Bang. Silakan. Saya jawab. Saya tidak takut. Saya akan lakukan. Tapi tunggu, biarkan saya bicara dulu. Paham nggak maksudnya? Oke. Saya tidak takut. Saya nggak pernah bicara. Saya takut. Saya mau. Tapi dengarkan. Berikan hak saya untuk bicara. Paham nggak? Jangan zolim dong di sini. Saya mau melayani itu supaya Lanjut, karena Bang, saya tahu room ini harus adil. Lanjut ke inti permasalahan. Begitu dari tadi dia nyerocos terus, saya dengarkan loh. Kalian mendengarkan loh. Saat saya bicara, bukti. selalu Gak usah kau kenapa merasa dia korban bicara di sini. potong?
Kau Kan berbulan menzalimi saya. perintahkan untuk menginjak Bible. Di mana buktinya? Iya, bukti aja maksud kau jual obat. Bang, saya kan udah saya mau ini dengarkan. Abang Taliban dari tadi dengarkan jawaban saya dari awal tadi pertanyaan orang tadi naik. Ya. Dan sekarang kan udah puncaknya ke sumpah kan? Ya. Poinnya udah ke sumpah sekarang kan, cuma sumpah kan yang kalian butuhkan bukti kan? Dan saya katakan saya tidak takut dan saya mau. Tapi izinkan saya memberikan hak saya dulu. Hak saya bicara di sini. Saya bantah dulu sebelum itu. Langsung ke intinya, Jangan Bang. solim lah saudara. Kita tahu kita ini di rumah Enggak muslim. usah curhat kau. Ya, Bilang aja langsung mana intinya, buktinya. Oh enggak enggak. Kau menzalimi saya berbulan-bulan pun saya diam aja. Baru kayak gini kau udah cengengek nangis. Udah kau ngomong. Kau ngomong mana buktinya? Bukti mana bukti? Oke. Lag dia. Boleh ya saya bicara dulu ya. Silakan, Oke, jadi begini Bang. Suara saya udah jelas ya. Oke. Yang pertama saya ingin bantah dulu. Setelah itu yuk kita langsung sumpah Al-Quran nggak apa-apa. Langsung nanti. Tapi izinkan saya bicara itu aja. Siap. Jadi begini. Siap. Ya. Oke. Kamu mengatakan saya nggak pernah diapilah. Kau tanya itu. Ya, kamu tanya sendiri sama si Ardiansyah sama si Rasid. Saya ngomong dulu dong. Saya izin ngomong boleh nggak? Izin dulu Bang. Saya mau kasih tahu salah satu cara dalam menghukumi. Bang Latunit, Bang Latunit, izin Bang Latunit, itu Sekretari Sapi mau menjelaskan. Jadi ada dapat IP-nya. Sebentar, Bang. Saya mau kasih tahu satu hal. Itu Sekretari Sapi ingin menjelaskan. Boleh nggak saya ngomong ini Bang Latu? Bang Latu, boleh nggak saya ngomong satu hal? Kalau Anda ngomong satu hal, saya ngomong satu hal, boleh nggak? Ya, boleh nggak saya satu hal yang saya belum ngomong sama sekali, boleh nggak? Ya, monggo. Ya, saya juga satu hal tapi saya belum ngomong, boleh nggak? Monggo. Ya, Bang Ardiansyah dulu. Boleh nggak? Biarkan Bang Ardiansyah dulu, Maulana. Ya. Saya satu hal aja, tapi saya belum ngomong. Boleh nggak yang satu ini saya ngomong? Monggo Bang. Oke, Bang Latu Lanit di-mute dulu ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya adalah Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Saya tidak pernah memegang KTP-nya si Logi Cerot ini. Nggak pernah saya pegang. Nggak ada di saya. Dan saya punya nomor WA-nya. Indonesia ditipu sama dia. Saya punya nomor WA-nya Gurunda. Saya punya nomor WA-nya dan sampai sekarang juga saya cek dari tanggal berapa ini ya. Kalau minta screenshot, saya screenshot ya nanti ya. Kalau minta screenshot, saya akan paparkan bukti di sini bahwasanya di WA saya tidak pernah menerima KTP si Logi Cerot ini, nggak pernah. Kalaupun dia setor KTP ke siapa, saya nggak tahu. Saya WA pertama ini 2 Agustus 2023. Assalamualaikum Bang Logika. Saya mau tanya, saat daftar di link Anda itu pakai KTP nggak? Saya tanya dulu. Nah, itu kan. Saat daftar di link yang ada di bio Anda itu, di awal itu pakai KTP Anda nggak? diam dulu. Diam dulu. Diam dulu kau. Logila diam dulu. Diam dulu. Santai Logika. Santai dulu ya. Reject aja Bang Logika, reject aja dulu yang nelfon reject aja dulu. Aduh, santai aja. Ya, teruskan Dek, bacakan WA-nya dia tuh, WA sama dia. Coba bacakan Bang Ardiansyah. Ya, yang jelas dari 2023 gini ya, saya kan masih ada di luar Gurunda sama istri saya. Nanti kalau saya sudah sampai rumah, barangkali teman-teman di sini masih menginginkan bukti percakapan saya dengan Logika, saya bisa tampilkan di sini, ya kan? Saya bisa tampilkan di sini. Ada beberapa pesan yang dihapus sama dia, bukan sama saya. Sekali lagi saya ulangi, ada beberapa pesan yang dihapus sama dia, bukan sama saya, ya. Tapi di sini tidak ada membahas KTP, nggak ada. Oke? Sudah dengar ya teman-teman ya, bahwa ini memang kerjaan dari IBES. Ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi, tetapi yang paling penting dulu nih, yang mau saya sampaikan nih. Dan teman-teman harus dengar ya, harus dengar. Yang pertama, ini ada sengaja pengalian isu yang dilakukan oleh IBES. Saat dia diskusi, saat dia berargumen dengan Bang Zuma, pokok permasalahannya adalah siapa yang menyuruh dia menginjak Bible. Kan begitu. Dia menuduh Bang Zuma yang injak Bible. Dia sadar kalau itu yang dibahas, dia akan mampus. Dia akan mampus. Untuk itu dia giring, teman-teman. Dia ubah topik pembicaraan. Ngerti kan? Kalian sudah lihat video sebelumnya. Silakan dicek. Awalnya itu kan permasalahannya Bang Zuma tidak terima. Bang Zuma tidak terima, dia difitnah.
Istrinya dibawa-bawa, almarhum istrinya dibawa-bawa, ya, di mana si Taufik Logila ini memfitnah Bang Zuma yang memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Itu poin pentingnya sebenarnya. Itu permasalahan utamanya. Bukan masalah kamu tergabung API atau tidak. Bang Zuma itu nggak peduli gitu. Bahkan Bang Zuma itu nggak mungkin, teman-teman, ya, nggak mungkin sanggup mengenal semua orang-orang yang tergabung di API dan juga orang yang melamar di API. Yang tergabung saja nggak mungkin Bang Zuma sanggup hafal. Sekarang ada 2.400-an. 2.400-an yang terdaftar, teman-teman. Belum sama yang mendaftar, belum diseleksi, belum dicek, dan juga orang-orang yang pernah daftar kena tolak. Yang datanya ditolak. Ada yang ditolak gitu, karena hanya nyetor KTP, tidak ada yang lain, dan sebagainya. Bang Zuma nggak ngurusin itu, teman-teman. Nggak ngurusin ituan. Karena Bang Zuma adalah pucuk pimpinan. Harus kita akui, kan gitu. Bang Zuma itu pucuk pimpinan di API, nggak mungkin dia ngurusin sampai rekrutmen. Tetapi setelah dia tanya kepada bagian rekrutmen, nggak ada yang namanya Taufik. Betul tidak? Silakan kalian cek pernyataan Bang Zuma. Sumpah Bang Zuma adalah dia tidak pernah menerima data, ya, bahwa si Taufik ini tergabung di API. Nggak ada, karena Bang Zuma udah cek. Bagian rekrutmen itu adalah Mas Agung. Mas Agung yang ikut naik juga. Jadi memang Taufik tidak pernah terdaftar secara resmi. Tapi atas inisiatif IBES ada. Kan begitu. Inisiatifnya IBES. Nah, jadi kita harus runut lagi ya. Yang paling penting kalian harus tahu bahwa yang memerintah itu bukan Bang Zuma. Itu inisiatif dari Logila sendiri yang memang saat itu pingin pansos. Pingin terkenal. Berdebat nggak bisa. Betul tidak? Yang namanya Taufik ini kan kalau diajak debat tentang kristologi, nggak ada ilmunya, teman-teman. Dia beda dengan si Blender, beda dengan Bang Faruk, beda dengan Nora Aritonang. Betul tidak? Kalau Blender luar biasa, saya akui, teman-teman. Kemampuannya membuat oten-oten kebingungan luar biasa. Salut saya. Salut saya bilang. Terlepas dari kontroversi-kontroversinya ya. Tapi dia punya kemampuan untuk menghadapi oten-oten. Faruk, Bang Faruk luar biasa. Bang Nora juga, Pak Uti Nora juga luar biasa. Begitu juga dengan teman-teman yang lain ya, ada Fandi, ada Alfi, ya betul tidak? Bermunculan wajah-wajah baru dan itu saya sangat senang. Akhirnya kan begitu. Akhirnya setelah sekian lama bermunculan nih orang-orang luar biasa yang baru. Daripada dulu yang kita lihat kan itu aja, ya. Sedangkan yang namanya Taufik ini gagal bersinar. Gagal bersaing gitu. Dia pingin pentas tapi nggak bisa. Terakhir dia ubah caranya. Dia ubah caranya supaya menonjol, membuat kekonyolan. Dimulai dari menggunakan kostum menyerupai Yesus. Menyerupai Yesus gitu. Joget-joget, joget-joget. Itu saja sebenarnya sudah badut sekali kalau kita lihat. Tapi ya sudahlah gitu kan, itu pilihan hidup dia mau joget-joget. Itu yang pertama dia lakukan. Terus mulai nggak laku. Mulai nggak laku, cari cara yang lebih ekstrim. Menginjak Bible. Ini mirip sama Uti Watimena. Uti Watimena dulu terkenal. Terus redup. Kan gitu. Uti Watimena dulu terkenal, teman-teman. Awal-awal diskusi di media sosial, dia terkenal. Tapi kan kalah bersinar, kalah bersaing dengan pendatang-pendatang baru. Dengan Polikarpus-Polikarpus yang lain. Bermunculan kan Polikarpus seperti Pak Bom-Bom, Sang Penggugat, Dewi Monyong, ya, Sofi Katul. Nah, ini kan orang-orang baru semua. Elia, Maron, Lina Wijaya dan sebagainya. Kalah bersinar. Mau nggak mau lakukan sesuatu yang ekstrim, yaitu menginjak Quran. Mulai menghujat kan, mulai menghujat baru menginjak Quran. Ya sama dengan si Taufik ini, 11-12 caranya. Pingin menonjol dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang melanggar hukum. Ya itu teman-teman harus tahu. Ya, kita kembali kepada masalah rekrutmen. Dan ini yang dari dulu saya kritisi dari API, teman-teman. Jujur ya, di sini saya buka-bukaan. Saya nggak pernah tergabung di API sebelumnya. Baru 2 bulan yang lalu saya join. Baru secara resmi 2 bulan yang lalu. Jadi bagi teman-teman pasti ada yang tanda tanya gitu. Loh, tapi di awal-awal API
Kalau nggak salah saya pernah pakai frame juga gitu kan. Pasti ada yang nanya gitu. Setahu saya HMC, Dokter Akal, itu juga dulu pakai frame dari API. Yes, saya dikasih teman-teman. Mungkin kurang lebih sama. Sama dengan yang dialami oleh yang namanya si Taufik Logila. Taufik Logila sama mungkin. Jadi awal-awal itu semua dikasih frame sama si Ibes. Tapi itu bukan SOP. SOP-nya orang harus mendaftar, diterima, baru dikasih frame. Tapi karena mau cepat ya mungkin ya, atau karena kedekatan, dikasih. Saya waktu itu pas lagi nongkrong, ya, lagi nongkrong dengan Bang Hendra juga, ya, dengan Pak Hendra, terus ada Ibes di situ, ada Bang Handi, ada teman-teman yang lain semua gitu lah, orang-orang API juga. Saya dibilangin, gantilah frame-nya. Ya, Pak Hendra bilang tuh sama saya, gantilah frame-nya, dia bilang, Bang Jul, ikutlah ke API. Saya bilang, saya nggak mau ikut API. Ya, saya nggak mau ikut API. Tapi dia bilang, gantilah frame-nya, dia bilang, supaya kompak semua kan. Ya, terus dia suruh Ibes. Bang Hendra suruh Ibes, langsung buatin gitu. Buatin, tiba-tiba WA ke saya langsung. Saat itu juga WA ke saya, setelah dia buatin frame-nya. Tapi saya pikir ya sudahlah, untuk hargai, kita pakai. Tapi saya nggak gabung. Sampai beberapa bulan kemudian, ya saya disuruh gabung, nyerahkan KTP, ya serahkan KTP, terus juga data diri untuk join ke API. Saya nggak mau. Saya nggak mau gitu kan. Dan saya memilih ya sudah, saya nggak pakai lagi frame API tersebut. Ya, saya nggak pakai lagi. Karena memang saya nggak mau join gitu. Dari awal saya nggak mau join. Nah, ini biar kalian tahu. Dan saya melihat bahwa ini sama seperti yang dialami oleh si Taufik. Bedanya adalah, ya, si Taufik itu pingin masuk API. Pengen banget masuk API. Saat penyerahan KTP, dia sudah serahkan kepada yang namanya Ibes. Tapi ditahan di tempat Ibes karena kondisinya di awal 2024, ya kan, dikasih dia tuh paling di bulan 9. Ya, dikasih sama si Ibes tuh bulan 9 atau bulan 10, 2023. Tahun 2023 akhir dikasih frame, terus Ibes mungkin mau nyetorin datanya si Taufik kepada bagian pendaftaran, tetapi saat itu Taufik sudah jadi pembicaraan. Ya, saya tahu, karena kan walaupun saya nggak tergabung di grup WA pengurus API, ya mereka punya grup WA pengurus pusat, walaupun saya nggak join, tapi kan kalau ngumpul-ngumpul saya ikut. Setiap minggu ngumpul-ngumpul saya ada ikut, teman-teman. Bahkan bisa dibilang pengurusnya ini kan teman saya semua. Bagian Humas, Bang Handi. Ya, bagian Litbang, ketuanya si Kores. Terus bagian dakwah, Ustadz Wafi. Ustadz Wafi sama saya terus, teman-teman. Bahkan lebih sering sama saya daripada sama mereka. Begitu juga dengan Bang Handi, kan gitu. Saat itu sering sama saya. Jadi apa yang mereka lakukan saya tahu semua. Saya tahu semua, walaupun saya bukan pengurus. Bahkan waktu itu ada beberapa teman-teman API Jabodetabek yang mungkin baru nonton debat. Ya, ada beberapa tuh, saya ingat sekali selentingannya gini. Ada beberapa orang API Jabo yang baru nonton debat setengah tahun, ya, atau setahun lah, yang mereka nggak kenal saya, karena saya jarang di TikTok. Ya, saya jarang di TikTok, mereka bingung gitu. Mereka bilang, nih Bang Jul siapa nih? Kok maksudnya dari cara ngomong kan saya kadang-kadang sembarangan gitu, asal-asalan aja, sama mereka tuh kan suka-suka saya gitu. Mereka bingung gitu, kalau saya ngomong semua dengar gitu. Ya, padahal dia bukan pengurus, tetapi kalau dia ngomong, kenapa? Yang lain kayak patuh gitu, ikut gitu kan. Mereka sampai bingung gitu. Ya, baru ada beberapa yang kenal bilang gangguin, ya dia beda gitu. Dia beda karena salah satu perintis di dunia diskusi gitu kan. Ya, bahkan bisa dibilang ada beberapa yang bilang, ya dulu kan Bang Handi Kores dari tempat saya, jadi mereka ngikut. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi walaupun saya nggak tergabung, tapi saya tahu betul. Nah, jadi si Taufik kurang lebih sama. Ini pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Ibes. Dan memang ya kita tahu lah, tipikal Ibes kan memang ini ya agak selengean gitu ya. Dia simpanin datanya, dia mau nyetorin, tapi udah terlanjur si Taufik Logila ini nggak disukai sama Bang Zuma. Waktu di awal tahun 2024, Bang Zuma udah bilang, ya udah sempat ngomong juga gitu. Saya waktu bulan 2 kan sama Bang Zuma yang kita ke Bandung. Ya, di awal 2024 kan Bang Zuma datang ke Jakarta, yang saya sama Bang Zuma, Bang Andi sama Kores ke Bandung, ya sama ini ya sama teman-teman yang lain juga rame-rame. Cuman yang di mobil itu si Sandy, Bang Zuma, Kores, Bang Andi sama saya. Baru ada mobil yang lain, tim yang lain di hotel yang lain.
Ya, kita yang berlima barengan terus lah. Nah, di situ ngobrol-ngobrol gitu. Termasuk Bang Zuma ada bahas juga gitu. Tentang si Taufik ini, ngapain dia joget-joget gitu kan. Saya ingat betul karena saya jawab. Saya jawab, si Kores juga pakai gitu. Res, mending lu sama dia dua-dua joget kalian gitu kan. Ya saya bilang, kalian berdua lomba joget gitu. Lomba joget pakai kostumnya Tuhan sebelah gitu. Ya. Saya ingat betul karena si Kores pakai kostum itu juga, jadi saya nyeletuk gitu. Saya sampaikan gitu, iya sama kayak si Kores, saya bilang. Entah dari mana mereka dua beli ini. Ya, saya udah ngomong gitu. Jadi, Bang Zuma tuh nggak suka dengan cara seperti itu. Kalau mau diskusi gitu, ngapain joget-joget? Bang Zuma tuh tipikal yang apa ya, dia nggak suka yang bahas gituan gitu. Fokusnya debat, coba lihat. Bang Zuma ada ngurusin nggak yang lain? Nggak ngurusin dia. Lu mau salto-salto, mau pargoy, mau ada istilahnya drama-drama kalau kita bilang. Ya ada drama-drama apa, dia nggak suka ngikutin gitu. Dia lebih suka ya udah debat-debat, mau teriak-teriak, mau marah-marah gitu. Fokusnya di debat aja gitu. Bukan yang lain. Nah, jadi dia merasa nggak cocok. Ya, Bang Zuma merasa nggak cocok, sehingga mungkin itu yang membuat IBES mau nggak mau menahan pendaftaran tersebut, nggak bisa dia serahkan. Ya, nggak bisa dia serahkan sampai IBES-nya sendiri ya kena batunya ya. Itu kan di awal 2024 juga. Itu kejadiannya karena malam tahun baru waktu dia di Batam. Ya, ada sedikit drama lah. IBES itu tahun baru 2024, ya perayaan tahun baru 2024 itu di Batam. Di Batam dia neplos Unirifah dan Ustadz Wafi. Dan saya rasa teman-teman udah dengar lah ceritanya ya, tentang booking-bookingan gitu ya, ada booking-bookingan tentang apa yang dilakukan oleh IBES ya, di Batam. Nah, itu kan dari situ, di awal tahunnya Bang Zuma tahu dan sebagainya, dan banyaklah masalah-masalah yang lain yang membuat IBES-nya juga terakhir diberhentikan. Nah, sehingga ya nggak pernah datanya si Taufik itu diserahkan. Ya, hanya dipegang sama IBES. Dan itu sudah kalian dengar ya, bahwa IBES sendiri mengakui bahwa dia yang ngasih atas penilaian pribadi dia, bukan atas penilaian dari API. Artinya inisiatif pribadi dia. Pribadi dia yang memberikan, bukan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nah, ini yang sering terjadi di API, teman-teman. Ya, saya nggak pungkiri, inilah yang terjadi sebelumnya. Ini yang terjadi sebelumnya. Kita harus akui gitu untuk maju. Ya, kalau sekarang saya di dalam, saya mewakili APII meminta maaf nih kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Karena di masa lalu tuh sering gitu. Yang A atas inisiatif sendiri ngambil tindakan. Yang B inisiatif sendiri ambil tindakan. Bukan hasil dari diskusi, bukan hasil dari keputusan bersama. Nah, ini yang coba diubah. Ya, sudah mulai ke arah yang lebih bagus. Ya, sekarang udah lebih intens, lebih sering komunikasi, semua keputusan ngikut. Kalau dari yayasan bilang A, semua jadi A. Nggak boleh lagi inisiatif-inisiatif sendiri. Alhamdulillah arahnya sudah lebih baik. Ya, lebih kompak dan ya, timnya lebih solid lah. Dan ini kita akan lihat di 2025 ini bagaimana. Kan cobaannya itu di tahun 2025 ini akan kelihatan. Ya, jadi kembali, ini kita nggak pungkiri ada kesalahan administrasi. Tetapi apakah Bang Zuma tahu? Enggak, Bang Zuma nggak tahu bahwa Taufik itu pernah nyerahin KTP kepada IBES. Nggak tahu. Nggak sampai ke situ. Karena bukan urusan Bang Zuma juga. Sebagai pucuk pimpinan dia nggak ngurusin yang gituan, teman-teman. Ya, jadi sumpah yang dibilang Bang Zuma itu ya benaran, dia nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ada yang namanya IBES ini. Nggak pernah tahu ada yang namanya si Taufik ini. Ya. Nah, jadi kembali, ya kita tunggulah. Ya, mubahala yang sudah terucap, apa yang akan terjadi, dan semoga di 2025 ini kita akan melihat siapa yang pendusta, siapa kaum munafik, siapa yang berjuang demi Islam. Dan kalian juga bisa lihat track record, reputasi orang tersebut. Ini kan orang yang sudah cukup lama muncul di medsos. Sudah banyak statement-statement yang dia sampaikan. Dari reputasi selama ini, dari apa yang dia sampaikan selama ini. Kalian bisa nilai sendiri karakter orangnya, siapa yang bisa dipegang, siapa yang amanah, siapa yang tidak, siapa yang jujur, siapa yang pembohong. Nah, kalian bisa nilai. Kan begitu. Ya, bagi Taufik sebenarnya sih, saya masih pingin dia kembali lah.
Ya, kembali ke jalan yang lurus, jangan lagi teruskan yang begini. Nggak ada gunanya gitu. Hanya karena gengsi, hanya karena kepalang malu gitu kan. Udah terlanjur ngambil keputusan ini, ngambil jalan ini, sehingga digas terus. Udah jelas-jelas ini salah jalan, dipaksain hanya karena gengsi. Nah, inilah yang orang zaman atau orang tua bilang gengsi buat kita mati. Gengsi membuat kita mati gitu. Udah tahu ini salah jalan, tapi malu untuk mengakuinya. Malu untuk akui, sehingga diteruskan, padahal udah tahu ini salah. Itulah saya berharap mereka-mereka inilah, termasuk papa jahat juga ya. Papa jahat bisa bertobat, ya bisa kembalilah. Apapun ceritanya kita saudara. Suka tidak suka teman-teman ya. Selama dia Islam, selama dia mengakui la ilaha illallah, dia saudara kita. Apapun ceritanya. Nah, jadi ya nggak bisa banyak lah saya ngomong. Ya kita tunjukkan sajalah lewat prestasi. Begitu juga dengan yayasan-yayasan yang lain, teman-teman yang lain ya, yang sering tuh, kalau orang-orang atau penonton bilang, kalau buka Komal itu hanya menggibah saudaranya sendiri, bayangkan. Lebih bagus daripada kita menggibah, kita berlomba dalam hal prestasi. Dalam hal prestasi. Itulah kenapa kemarin saya ke tempat Pak Jul, ya saya bilang, saya mendukung kalau Pak Jul itu melaporkan para penghujat-penghujat ini. Kalau Pak Jul butuh bantuan dalam hal pelaporan, saya siap membantu. Itulah Pak Jul bilang kan, saya menawarkan bantuan kalau Pak Jul butuh bantuan dalam hal pelaporan. Karena saya senang itu, kalau kita berlomba-lomba dalam hal prestasi. Lomba dalam prestasi. Yang ini buat kegiatan apa, yang ini buat kegiatan apa. Di Islam itu kita diperbolehkan. Diperbolehkan kalau kita iri dengan kebaikan orang lain. Contoh, Bang Zuma bangun masjid, saya iri. Kapan saya bisa bangun masjid juga? Itu diperbolehkan. Ya, Kodondi syahadatkan begitu banyak orang, buat kajian di mana-mana. Kita nggak mau kalah. Itu bagus, itu baik, itu diperbolehkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah saya senang. Sekarang juga ada forum Arimatea ya, lewat Bang Sincan yang mulai tuh ada kegiatan-kegiatan. Itulah saya bilang sama Kores, jangan kalah, jangan kalah. Kita motivasi, semua sama-sama bergerak ke arah yang lebih baik. Sama-sama kita lawan Polikardus ini. Kalau semua bekerja bareng, ya pasti kita bisa menang. Itulah saya senang, sekarang makin banyak ya. Orang-orang luar biasa. Uti Nora, Bang Faruk, Bang Fandi Ahmad, ya. Konsisten, Fandi Ahmad konsisten. Buka Komal. Begitu juga dengan Blender, dengan style dia, gaya dia. Yang penting tujuannya apa semua? Semua tujuannya adalah la ilaha illallah, lillahi ta'ala semua. Supaya semua orang mengenal Tuhan yang benar. Supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Dan saya sendiri, karena saya lihat teman-teman yang buka Komal, diskusi, debat sudah banyak, ya kita ambil perjuangan yang lain. Di tahun-tahun sebelumnya, saya fokus kepada pemberitaan. Di tahun ini, kita tambah nih, dalam pembinaan mualaf. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengurusi media sosialnya API sekaligus pembinaan mualaf. Ya, jadi dua divisi digabungin. Dua divisi digabungin yang akan kita urus di 2025 supaya bisa lebih fokus dan Yayasan API bisa berkontribusi lebih besar lagi. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang tergerak ya, mana tahu ada yang mau menghibahkan atau meminjamkan rumah atau tempat buat Yayasan API untuk dipergunakan sebagai shelter atau mualaf center. Ya, mualaf center yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Itu bisa hubungi saya, karena API sedang mencari tempat tersebut. Ya, kita lagi cari untuk jadi shelter. Dan kita targetkan bulan 1 ini harus sudah ada. Ya, mohon maaf, ini bukan kita ngejar-ngejar target, tapi kan yang namanya yayasan, organisasi harus ada target. Ya, saya berharap di bulan 1 ini harus sudah clear, sehingga bulan-bulan berikutnya kita bisa fokus yang lain. Jadi, tempat penampungan mualaf ini penting, karena ada beberapa mualaf itu kan yang diusir, ya nggak boleh pulang, dan sebagainya. Jadi kita butuh penampungan sementara, sekaligus menjadi kantor API. Kalau sekarang kita ngantornya di rumah salah satu, inilah penonton ya, salah satu
ahli sedekah yang luar biasa. Ya, tempat si Daman sekarang tinggal, kalau kalian tahu, yang sebelumnya juga menampung Uni Rifah. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh beberapa shelter selain di Jakarta, kita butuh di Medan, di Surabaya, Bandung. Di kota besar dulu lah. Tapi kalau ada yang di kota kecil juga boleh. Tapi kita lihat, ada nggak orang API yang bisa mengurusnya? Karena kalau ada tempat nggak ada yang ngurus, sama aja bohong. Kan begitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.